Ya, udah disiapkan semua nih kalkulator. Sudah. Sudah, Pak. Dia sama teman-teman sudah dilatih semua. Sudah, Pak. Yang cara perhitungan tetapan kecepatan eliminasi kemarin sudah semua bisa. Di grup Anda sudah koordinasikan dia cara Sudah, pakai Pak. kalkulator, sudah ya? Sudah, Pak. Itu soalnya seperti apa itu? Ini saya cek lagi. Yang di PowerPoint Bapak sebelumnya. Bukan yang saya share sekarang ya? Baik. Yang baru di share itu bukan? Bukan, Pak. Bukan ya? Bentar ya. Ini saya cari. Atau ada yang bisa share di situ? Ada yang bisa share nggak? Nggak bisa ya? Harus dari saya. Itu soalnya seperti apa? Halo? Oh, Ya, halo, Pak. coba dibacakan seperti apa soalnya? Tugas terstruktur nomor berapa? Klinik 2 atau 1 itu? Judulnya apa? Yang pemberian obat per oral 1000 mg, Pak. Ya, di atasnya kan ada tugas terstruktur farmakokinetik klinik 2 atau apa? Tugas terstruktur farmakokinetik klinik 2, Pak. Ya, oke. Oke, sebentar ya. Saya share. Oke, sebentar ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Full, sudah kelihatan full. Ini kan? Pak. Bentar ya. Ya. Ini kan pada pemberian obat per oral, jadi ini ada proses absorpsi ya, dengan dosis 1000 mg obat X ya, diperoleh hasil kadar dalam darah ini, jadi waktu, kemudian ini kadar plasma dalam miligram per liter, ya, kemudian sudah dihitung KE-nya berapa? 0,142 semua. Iya, Pak. Pak. Sudah dapat semua ya? Oke, ini 10 menit lagi berhenti, nanti langsung cepet join ya, jangan kayak tadi lama banget ya. Jadi dalam hitungan 5 menit mudah-mudahan signal Anda bagus semua, langsung join ya. Oke, nah KE-nya kan 0,142 ya. Nah itu kalau dihitung B-nya, tadi saya sudah share itu, B-nya ini adalah intercept ya. Intercept, jadi kalau diekstrapolasi ke belakang, interceptnya itu B, dapatnya 2,2. Dapat semua nggak 2,2? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Dapat, Pak. Kan dapatnya nilai tertentu, tapi nanti diantilonkan kan. Antilonnya itu adalah 2,2. Ya. Nah kemudian bagaimana menghitung T setengah? T setengah itu adalah 0,693. Ya. Ini lihat 0,693 ya, dibagi KE. Ya, jadi 0,693 ini 0,693 0,693 ya. KE-nya berapa? 0,142 kan? Nah, T setengahnya itu adalah 0,693 dibagi 0,142 itu dapatnya 4,88. Nih. Ya, 4,88
jam. Udah bisa semua? Jadi T setengah itu sama dengan 0,693 dibagi tetapan kecepatan eliminasi KE. Ya, jadi sampai di sini langsung ketahuan KE-nya dapat, intercept B-nya pada fase eliminasi 2,2, T setengahnya dapatnya 4,88. Sudah semua? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah dapat semua ya? Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung tetapan kecepatan absorpsi. Ya. Kalau untuk menghitung tetapan kecepatan eliminasi, jadi saya nggak sempat bahas lagi kemarin kan ada 4 titik, 3 titik ya. Jadi yang ditugaskan 4 titik siapa kemarin? Dapatnya berapa? 0,142 atau beda dikit? 0,143. 0,143? 3. Ya, oke. 43. Ya, jadi hanya beda di 3 desimal terakhir ya. Nah, ini perhatikan untuk tetapan kecepatan eliminasi ataupun tetapan kecepatan absorpsi itu 3 desimal di belakang koma. Jadi kalau dapatnya 0,142999 yaitu jadi dibulatkan 0,143. Jadi cukup 3 desimal. Tapi tidak boleh 2 desimal ya. Nggak bisa 0,14. Ya, jadi rule of thumb-nya 3 desimal di belakang koma. Oke, jelas ya. Nah, T setengah dapatnya 4,88. Pada waktu kita mau menghitung tetapan kecepatan eliminasi, itu waktu dan kadar obatnya, kadar plasmanya diambil di 3 titik terakhir ya. Jadi 3 sampai 4 titik terakhir, di mana di sini hanya terjadi fase eliminasi. Jangan diambil semuanya karena di sini ada fase absorpsi di sini. Ya. Pada puncaknya ini kan masih terjadi absorpsi juga, masih terjadi absorpsi walaupun sudah terjadi eliminasi. Nah, kalau di sini sudah praktis ini eliminasi semua ini. Ya, jadi kita gunakan 3 sampai 4 titik pada fase eliminasi di mana tidak terjadi lagi sedikit pun proses absorpsi. Jadi obatnya sudah selesai diabsorpsi. Nah, sebaliknya kalau kita mau menghitung tetapan kecepatan absorpsi A, jadi KA, lihat ini KA, udah lihat semua KA, justru kita harus menghitung hubungan antara kadar versus waktu pada fase absorpsi. Ya. Nah, pada fase absorpsi itu biasanya 3 titik ya. 3 titik sebelum kadar puncak. Kalau kadar plasma versus waktu itu datanya baik, ya, itu digunakan 3 titik ini nih. 3 titik ini pada fase absorpsi sebelum kadar puncak. Kadar puncaknya kan yang terobservasi ini pada jam keempat sama jam kelima nih. 0,97, 0,97. Ya, ini bisa dikatakan ini kadar puncaknya. Kadar puncak yang terobservasi. Nanti kalau kadar puncak sebenarnya dengan perhitungan farmakokinetik harus kita hitung. Tapi kalau dari data ini sudah ketahuan, ini kalau Anda gambarkan di kertas grafik semi-logaritmik ataupun di kertas grafik numerik, itu puncaknya di sini. Oke. Untuk menghitung tetapan kecepatan absorpsi pada fase absorpsi, ya, kita melakukan beberapa tahap terlebih dahulu. Ya. Pertama, kita harus menghitung kadar ekstrapolasi pada 3 titik ini, pada jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Jadi dengan persamaan fase eliminasi yang ini nih, kita menghitung kalau pada jam ke-1 berapa sih kadarnya? Ya, kan dari Y persamaan garisnya kan sudah ketahuan tuh. A plus BX kan? A plus BX ya. Jadi kalau secara umum ini kenapa jadi begini? Ini Y sama dengan A plus BX. Persamaan garisnya ya. Di mana A ini kan intercept. Interceptnya kan sudah dapat tadi B nih. Ini intercept nih 2,2 nih.
Ya, sedangkan B-nya kan slope. Slope-nya adalah KE. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau pada contoh soal di petunjuk kalkulator itu kan hubungan antara suhu dengan panjang logam. Kalau suhunya dinaikkan, logamnya kan memuai, jadi bertambah panjang. Ya, kalau 100 derajat Celcius katakan panjangnya 10 meter, kalau dinaikkan menjadi 110 derajat berapa meter? Ya, nah nanti bisa diketahui itu untuk dari persamaan regresi yang sudah didapat pada suhu tertentu panjangnya berapa. Ya, pada 200 derajat Celcius panjangnya berapa bisa dihitung. Nah, ini juga demikian dari persamaan garis yang sudah didapat. Jadi dengan kalkulator itu, jadi untuk mendapatkan KE ini, ya, untuk mendapatkan B ini, datanya jangan dihapus dulu. Nanti ada bisa menghitung tuh. Pada jam ke-1, kalau jam ke 0 kan dapatnya 2,2 kan? Ya, antilonnya kan dapatnya 2,2. Ini kan pada jam ke-0 nih. Ya. Kalau pada jam ke-1 berapa? Jam kedua berapa? Ini dapatnya nanti di sini nih. Nah, coba sekarang Anda lakukan lagi regresi linear, jadi dihapuskan semua data, ya nanti si siapa? Desi atau siapa tadi? Dia ya. Kalau ada apa-apa nanti dia. Ini lakukan lagi dari awal, regresi linear 10 versus ln 0,53, 12 versus ln 0,4, 14 versus ln 0,3, sama seperti mau menghitung KE tadi. Coba dihitung sekali lagi. Terus angkanya jangan dihapus dulu. Oke, 1 menit coba. Kerjakan lagi. Sudah selesai? Sudah? Sudah dapat 0,142 lagi? Sudah, Pak. Sudah semua? Yang belum bilang belum.
Halo, sudah? Ini kok wajah saya belum muncul ya. Start video. Oke. Sudah semua? Udah. Pak. Oke. Bentar ya. Nah, oh. Halo, ya. Halo, dengar saya? Iya, Pak. Pak. Oke, ya, sorry ya. Oke, jadi sudah dapat semua tadi. Nah, sekarang kita akan sudah dapat belum tadi? Pada jam ke-1 berapa, jam kedua berapa, jam ketiga berapa? Bisa ngitung nggak? Jadi kalau sudah persamaan garisnya tadi kan sudah dapat KE sama dengan 0,142. Kan di situ ada caranya kalau jam ke 0 itu dapatnya berapa kadarnya. Nanti kan diantilonkan dapat kadarnya berapa. Demikian juga pada jam yang pertama, jam kedua, jam ketiga. Harusnya dapatnya kadar ekstrapolasinya itu 1,91, 1,66, 1,44. Bisa nggak? Bisa, Pak. Jadi bagaimana Bisa, Pak. caranya menghitung kadar pada waktu jam 1, jam 2, jam 3, bisa juga 1,5 jam, 2,5 jam, 2,4 jam, whatever jam-jamnya ini bisa, ini bebas ini. Bisa dapat ya? Sudah dapat 1,91, 1,66, 1,44? Dapat, Pak. Sudah, Pak. Dapat ya? Jadi, nah coba dihitung, kalau pada jam ke-14 berapa kadarnya? Kalau pada jam ke-14, kadarnya berapa? Kadar ekstrapolasinya. Coba nanti disamakan. Dapat jam ke-14 berapa? Ada volunteer? Sudah? Sudah, Pak. Berapa? 1,256. Hah? Jam ke-14? 0,30, Pak. Iya, kalau 0,30 kan mirip-mirip di sini nih. Kalau 1,13 berarti nggak benar dong, itu CP0-nya aja 2,2, itu berarti di ujung sekali itu. Ini jam ke-14. Ya, dekatnya dekat-dekat 0,3 di sini. Kalau Anda dapat 0,33 udah benar tuh. Jadi yang 1,2 tadi siapa yang ngitung itu? Salah ya? Oke, sekarang exercise lagi. Kalau pada jam ke-8 berapa? Ya, pada jam ke-8 itu ekstrapolasinya berapa? Pada kerakol Bapak tuh. Berapa? Ada suara masuk. Sudah? 0,70, Pak. Ya, 0,70, sini kan 0,71 ya. Jadi benar. Jadi cara ngeceknya kalau sudah dekat dengan yang di sini berarti sudah benar tuh. Nah, sekarang saya coba tanya lagi. Kalau jam ke 0 berapa? Jadi pada waktu T sama dengan 0 berapa?
T sama dengan 0. Ya. Kok lama? Kan udah hitung. Berapa? Berapa dia? Intan, berapa ya Intan? Halo, Intan? Berapa? Kalau T sama dengan 0, berapa kadarnya, ekstrapolasinya? Kok lama kali. 2,2 Pak. Ya, 2,2 ya. Jadi sama dengan B kan? 2,2. Ya. Nah, sekarang coba hitung sekali lagi kalau jam keempat. Jam keempat C extrapolated-nya berapa? Extrapolation-nya berapa? Biar nanti Anda sudah terbiasa ya menggunakan kalkulatornya. Saya minta siapa di sini? Siapa? Hardianti. Kalau T-nya 4 jam, itu C extrapolation-nya berapa? Hitung cepat 1 menit ya. Nggak ada 1 menit, terusnya setengah menit selesai. T sama dengan 4 jam. Ya. Berapakah? Berapa Agi? Pada T sampai dengan 4 itu C extrapolated-nya berapa? Atau yang lain sudah dapat berapa? 1,24. 1,25. 1,24. 1,24. Oke, sekitar itu ya. Oke. Sekarang latih lagi. Kalau jam ke-11, T sama dengan 11, berapa tuh? Ada yang menghitung, jadi ini saya lihat yang kelompok 1 sampai 30 itu hitung yang jam ke-11, T sama dengan 11. Yang sisanya, the rest, T sama dengan 13. Ya, nanti saya tanya salah satu perwakilan. Jadi ada 2 kelompok, 1 sampai 30 menghitung T sama dengan 11 itu berapa kadar ekstrapolasinya, terus yang T sama dengan 13 berapa. Melonnya. Sudah? Siapa yang dari kelompok 130 mewakili? Jam ke-11 berapa? Berapa? Halo, sudah? 0,46 Itu jam ke berapa? ke 11. Ya, jam 11 ke 0,46. Jadi ngeceknya ini kan kalau yang actualnya 0,53 jam 10. Jam ke-12 0,4. Jadi kalau jam ke-11 itu 0,43 bisa dibilang benar. Jadi antara 0,53 sampai 0,4. Ya. Nah, yang ke jam yang ke-13 berapa? 0,35 Pak. 0,35 ya. Jadi mirip-mirip di sini ya. Oke. Jadi Anda sudah bisa menghitung cara ekstrapolasi ke kadar ya. Oke, good. Oke, good.
Nah sekarang Anda sudah menghitung C extrapolated pada jam pertama 1,91 kan, pada jam kedua 1,66, pada jam ketiga 1,44. Nah sekarang dihitung C different-nya. Jadi ini kan kadar yang sebenarnya actual ya dari data awal data plasma versus waktu. Ini yang ekstrapolasi ya, C extrapolated. Nah, C different-nya perbedaannya antara C extrapolated dengan kadar sebenarnya adalah ini dikurangi ini. Jadi C extrapolated 1,91 dikurangi 0,38 dapatnya 1,53. Coba dicek berikutnya ini. Jadi C different pada jam pertama, jam kedua, jam ketiga berapa? Sudah? Ini suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Ya, oke. Dapat 1,53, 0,93, 0,53 dapat? Dapat, Pak. Ya, oke. Dapat, Pak. Gampang ya, ini jadi prinsipnya untuk menghitung C different adalah C extrapolated dikurangi kadar actual. Nah sekarang untuk menghitung KA, ya tetapan kecepatan absorpsi, kita lakukan regresi ini. T ya pada fase absorpsi dengan C different-nya. Ya. Jadi sekarang regresi linear saja seperti biasa, seperti waktu menghitung KE. Sekarang untuk menghitung KA-nya 1,53 ln ya, 2 0,93 ln, 3 ln 0,053 seperti pada waktu Anda menghitung tetapan kecepatan eliminasi. Dapatnya berapa? KA-nya. Nanti setelah langsung dapat slope-nya itu adalah KA. Oke, coba 1 atau 2 menit dihitung ya. Sudahkah? Oke, berapa dapatnya? KA-nya berapa? 0,53. 0,53, Pak. Oke, lihat ini ya. Lihat ini 0,53. Lihat yang ini, yang marker kuning. Semua dapat 0,53? Dapat. Dapat, Pak. Oke, pintar. Nah, sekarang Anda menghitung A, intercept pada fase absorpsi. Kalau tadi kan kita menghitung B, intercept pada fase eliminasi kan 2,2. Ya. Nah, intercept pada fase absorpsinya berapa A-nya itu? Coba. Atau T sama dengan 0 dari regresi yang ini untuk menghitung KA berapa dapatnya? Jadi T sama dengan 0 itu dapatnya adalah A, intercept pada fase absorpsi. Dua-duanya. Udah? Berapa dia?
2,63. 2,63, Pak. Ya, oke. Sama semua ya, 2,63 di sini. Ini saya kasih mark warna apa nih? Warna orange ya. 2,63 ya. Oke. Good. Jadi Anda sudah bisa menghitung tetapan kecepatan eliminasi KE, bisa menghitung intercept B, ya, sudah bisa menghitung T setengah, ya, KA sama intercept pada fase absorpsi A. Karena elemen-elemen KE, B, KA sama A ini akan berperan di dalam nanti menghitung Tmax. Ya, jadi mau tidak mau Anda harus menghitung KEB dan KAA. Ya, jadi intercept sama slope-nya. Ya. Nah, bagaimana rumus dari Tmax? Let me show you. Sudah di-share di ini saya stop share dulu ya. Nanti bisa kembali lagi. Share again. Which one? This one. Not this one. Okay. Ini share, screen share. Which one? This one. Share. Sudah kelihatankah? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. kelihatan ya. Bentar ya. Ini nggak bisa digedein lagi ya. Ini udah bisa gede ya. Kegedean. Oke, dikit lagi. Oke. Nah, Anda lihat di sini pada rumus open one. Jadi kan kita bicara kalau tidak disebut lain itu kompartemen modelnya adalah kompartemen satu terbuka, ya, ekstravaskuler. Ini kan pemberian. Pokoknya pemberian ekstravaskuler yang ada fase absorpsinya. Tadi di sini kita melakukan apa? Menghitung KE, kemudian kita bisa menghitung KA dengan ekstrapolasi C different-nya tadi. Sudah dapat A kan? Sudah dapat B juga kan? Ya. Nah, sekarang untuk menghitung Tmax ini tidak ada di sini. Bentar ya, not this one. Oke. Oke, saya quit dulu ya. Ini quit dulu. Stop share. Oh, sebentar lagi berhenti lagi ini. Nanti diperpanjang lagi ya, biar selesai. Oke, ini saya kembali dulu ini. Ya. Kok nggak ada ya? Belum muncul ya? Belum, Pak. Belum muncul ya. Ini sudah. Belum muncul. Bentar ya.
Internetnya kok lambat. Kose tuh. Jadi what's wrong dengan words-nya? Kok pada nggak bisa semua sih? Oh, baru muncul. Bentar ya. Kenapa jadi begini dia? Oke, bentar. Nanti segera join kalau dia putus ya. Which one? Kok nggak ketemu sih? Nah. Gilman. Gilman. Biopharmaceutics. Ini rumusnya nih. Bentar ya. Oh. Max. Aduh, kok nggak ketemu. Nah.
rumusnya. Oh, this one. Ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Masih di sini semua ya? Iya, Pak. Masih, Pak. Masih. Oke, ini kan pernah saya kasih ke kalian. Ini waktunya udah mau habis lagi. Nanti langsung join ya, kalau hilang dia. This one. Oke. Ya, ini udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ya. Udah, Pak. Kita nanti kan mau menghitung T-max, menghitung C-max ya. Lihat lagi nanti materi yang sudah saya berikan. Nah, untuk menghitung T-max, kan tadi KA-nya sudah tahu kan? KE-nya sudah tahu. Nah, rumus T-max, ini T-max sama dengan 1 KA dikurangi KE, ln KA dibagi KE. Jadi itu berapa dilonkan, dikali 1 per KA dikurangi KE. Nah, kemudian kalau T-max-nya sudah dapat, ya, Tia, nah ini kita bisa menghitung C-max-nya. C-max-nya itu adalah B. B kan tadi sudah tahu, slope pada fase eliminasi, dikali E pangkat minus KE T-max, dikurangi A, ini slope pada fase absorpsi, dikali E pangkat minus KA T-max. Coba dibuka lagi rumus yang sudah saya berikan, ini nih. Ya. Nah, sekarang tahap pertama menghitung T-max dulu lah. Anda menghitung T-max dengan 1 dibagi KA dikurangi KE, kan KA-nya dapat tadi 0, berapa. Sebagai patokan, KA itu selalu lebih besar dari KE ya. Jadi kalau Anda menghitung KA-nya itu lebih kecil dari KE, berarti salah. Jadi KA itu Anda asumsikan kalau keran yang besar masuk ke dalam airnya, ke dalam ember. Nah, bergabung nih. Udah 59. Oke, kalau gitu Sudah, Pak. Mulai aja, Pak. saya absen dulu deh ya. Ntar biar keluar dulu. Nanti ini gampang nih. Where is the program? This one. Siakat. Ini 61 berarti hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Hadir semua, berarti ini absen. Presentasi dulu. Jam 7 kuliah apa kalian? Ada tambahan, Pak. Iya, tambahan apa? Dari itu, manajemen farmasi. Lah ini kok. Dari Pak Peter. Jadwal perkuliahan. Selesai dulu deh, 5 November. Apa nih? Kamis ya. 5 November. Ini diselesaikan. Edit. Online. Dimulai. Saya bisa selesai dulu. Oke. Simpan. Oke. Presensi kelas.
Presensi kelas. Sudah kelas. Presensi kelas. Presensi kelas Kamis. Ya, dosen ini sudah hadir semua ya. Oke. Halo. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, ini harus share screen lagi ya. Share screen lagi. Ya, saya ambil 5 menit aja. Nanti dikerjakan di rumah. Nanti saya berikan juga tugas terstruktur ya. Jadi yang penting Anda lihat materi kuliah sebelumnya. Jadi Tmax. Ya, rumus ini ya. Tmax sama dengan 1 per KA dibagi KE, ln KA per KE. Nah, Cmax-nya dihitung dengan rumus ini. Ya. Jadi rumus ini bisa menghitung bukan hanya Cmax saja. Ini kalau Cmax, T-nya adalah pada waktu Tmax. Nah, kalau misalnya Anda diminta untuk menghitung kadar pada jam ke-10, nah tinggal T-nya diganti dengan apa? 10. Nah, kalau diminta Cmax, ini T-nya adalah pada waktu Tmax. Jadi Anda menghitung Tmax dulu, baru nanti bisa menghitung Cmax. Kalau menghitung C pada jam ke-10, jam 10.30, jam ke-12, itu dengan, ya masukkan saja nanti T-nya ini 12. Ya. Jadi variabelnya cuma di T-nya aja. Jelas ya? Ya, ini saya stop share, saya kembali ke screen yang lain. Ya, kembali ke this one. Oke, udah kelihatan. Jadi, saya kira saya bisa selesaikan cara menghitung AUC ini. Ternyata enggak ya. Jadi Anda sudah bisa menghitung KE, B, T,5, KA, A sampai ke Tmax dan Cmax. Nah, tinggal saya nanti akan jelaskan lagi bagaimana menghitung AUC. Ujiannya kapan sih? Tanggal 16, Pak. 16 Berarti November. minggu depan masih ada ya? Masih ada. Masih ada, Oke. Pak. Minggu depan kita akan menghitung AUC. Ya, sehingga nanti kalau sudah AUC selesai, semua rumus ini menghitung parameter-parameter farmakokinetik utama ini pada pemberian ekstravaskuler satu kompartemen Anda bisa menghitung. Ya, jadi nanti saya akan berikan 2 soal tugas terstruktur untuk menghitung sampai ke Cmax nanti. Jadi soalnya bla 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 hitunglah Cmax. Simple tapi Anda harus menghitung tahapannya seperti ini. Ya, jadi saya sarankan Anda menggunakan Excel buat seperti ini nanti untuk mempermudah Anda menghitung masing-masing parameter farmakokinetik. Ya. Ini tadi sudah latihan semua, kalau jam ke-8 berapa semua ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, nanti tinggal saya berikan tugas terstruktur, dikerjakan semua, ya. Oke, ini siapa yang nyoret-nyoret ini? Usil banget. Siapa tuh? Mahasiswa cowok kali ya? Oke, selamat malam ya. Yuk. Iya, Pak. Selamat Iya, Pak. malam, Pak. Terima kasih, Pak.